Penutupan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Langkah pertama yaitu membuat jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk memindahkan saldo akun nominal melalui ikhtisar laba rugi. Pada akhir periode akuntansi, jurnal penutup mengakibatkan akun nominal bersaldo nol dan akun neraca atau real menunjukkan keadaan sebenarnya. Sumber data untuk membuat ayat jurnal penutup bersumber dari kertas kerja. Lalu, bagaimana sih langkah-langkah untuk menutup akun nominal itu? Untuk menutup akun nominal bersaldo debit atau kelompok akun beban dengan cara mendebitkan akun ikhtisar laba rugi dan mengkreditkan akun beban gaji, beban perlengkapan toko, pembelian, retur penjualan dan pengurangan harga, potongan penjualan, beban angkut pembelian, beban penyusutan, dan beban lainnya. Untuk menutup akun nominal bersaldo kredit atau himpunan akun pendapatan dengan cara mendebitkan akun penjualan, retur pembelian dan potongan harga, potongan pembelian, pendapatan bunga, dan pendapatan sewa, serta mengkreditkan akun ikhtisar laba rugi. Kemudian, untuk menutup akun laba rugi, jika hasil operasi perusahaan bersaldo laba, maka jurnal penutupnya yaitu ikhtisar laba rugi pada debit dan modal pada kredit. Jika hasil operasi perusahaan bersaldo rugi, maka dengan cara mendebitkan akun modal dan mengkreditkan akun ikhtisar laba rugi. Jurnal penutup yang terakhir yaitu untuk menutup akun price dengan cara mendebitkan akun modal dan mengkreditkan akun price. Setelah membuat jurnal penutup, kita akan mempostingnya pada buku besar. Jadi, penutupan akun-akun nominal melalui buku besar pada penutupan dilakukan dengan memposting atau memindahkan saldo untuk nominal bersaldo nol dan akun real menunjukkan saldo yang sebenarnya. Untuk proses penyusunan buku besar pada penutupan dilakukan dengan memposting atau memindahkan akun jurnal penyesuaian dan jurnal penutup ke akun buku besar. Berikut merupakan beberapa contoh dari bentuk buku besar setelah penutupan. Proses selanjutnya dalam penutupan siklus akuntansi adalah menyusun neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah daftar keuangan yang disusun setelah akun nominal ditutup melalui jurnal penutup. Tujuannya adalah untuk menyajikan buku besar untuk permulaan tahun buku yang baru dan memastikan prinsip keseimbangan dalam buku besar pada permulaan. Berikut merupakan bentuk dari neraca saldo setelah penutupan. Selanjutnya ada jurnal pembalik. Jadi berikut adalah akun-akun deferral dan akrual yang perlu dibuat jurnal pembaliknya. Jurnal pembalik yang pertama adalah beban yang dibayar kemudian. Beban yang dibayar kemudian adalah beban yang pencatatannya dilakukan kemudian. Namun manfaat dari beban tersebut telah diterima terlebih dahulu. Misalnya utang gaji, utang bunga, dan sebagainya. Contoh transaksinya apabila pada saat tutup buku 31 Desember masih ada gaji bulan Desember yang belum dibayar, maka jurnal penyesuaiannya adalah akun beban gaji di debit dan akun utang gaji di kredit. Jurnal pembalik pada awal Januari adalah dengan mendebitkan akun utang gaji dan mengkreditkan akun beban gaji dengan sejumlah gaji yang masih belum dibayar sebelumnya. Setelah itu, jika terjadi transaksi pembayaran gaji, maka jurnalnya adalah akun beban gaji di debit dan kas di kredit sebesar gaji yang dibayar di tanggal tersebut. Apabila pada awal Januari tidak dibuat jurnal pembalik, maka saat terjadi pembayaran gaji berikutnya, jurnalnya adalah utang gaji di debit sebesar gaji yang masih belum dibayar sebelumnya, akun beban gaji di debit sebesar pembayaran gaji dikurang utang gaji, serta kas di kredit dengan jumlah gaji yang dibayar di tanggal tersebut.
Selanjutnya adalah beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah beban yang dibayar terlebih dahulu, sementara manfaatnya diterima di kemudian hari. Contoh kasusnya adalah transaksi asuransi dibayar di muka. Jika transaksi tersebut dicatat sebagai beban, maka jurnalnya adalah akun beban asuransi pada debit dan akun kas pada kredit. Lalu, jurnal penyesuaian pada akhir periode di 31 Desember adalah dengan mendebitkan akun asuransi dibayar di muka dan mengkreditkan akun beban asuransi dengan jumlah beban asuransi yang masih tersisa di akhir periode. Sedangkan, jurnal pembalik pada awal periode berikutnya adalah dengan mendebitkan akun beban asuransi dan mengkreditkan akun asuransi dibayar di muka dengan jumlah beban asuransi yang masih tersisa. Jika transaksi tersebut dicatat sebagai harta, maka jurnalnya adalah akun asuransi dibayar di muka pada debit dan akun kas pada kredit. Sedangkan jurnal penyesuaiannya adalah dengan mendebitkan akun beban asuransi dan mengkreditkan akun asuransi dibayar di muka dengan jumlah asuransi yang telah kita dapatkan manfaatnya sebelum akhir periode. Dalam hal ini, jurnal pembalik tidak diperlukan karena saldo akun yang muncul, yaitu beban asuransi, akan menjadi nol oleh jurnal penutup, dan setiap membayar asuransi digunakan akun asuransi dibayar di muka. Kemudian ada pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sampai pada akhir periode telah dihasilkan, tetapi belum dicatat sebagai pendapatan. Contohnya adalah pendapatan piutang sewa. Dalam transaksi tersebut, jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember adalah akun piutang sewa pada debit dan akun pendapatan sewa pada kredit. Adapun jurnal pembalik pada awal periode berikutnya, yaitu akun pendapatan sewa pada debit dan akun piutang sewa pada kredit. Yang terakhir adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang telah diterima perusahaan, tetapi dilihat dari segi waktu belum merupakan pendapatan. Misalnya adalah transaksi sewa diterima di muka. Dalam transaksi tersebut, jurnalnya adalah akun kas pada debit dan akun pendapatan sewa pada kredit. Lalu, jurnal penyesuaian pada akhir periode adalah dengan mendebitkan akun pendapatan sewa dan mengkreditkan akun sewa diterima di muka dengan jumlah pendapatan sewa yang masih belum dialokasikan sebagai pendapatan, dan itu dianggap sebagai sewa diterima di muka. Sedangkan, jurnal pembalik pada awal periode adalah dengan mendebitkan akun sewa diterima di muka dan mengkreditkan akun pendapatan sewa.